Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana Tuhan begitu baik di dalam setiap hidup kita sepanjang malam yang telah kita lewati dalam peristirahatan kita. Tuhan sudah menjaga kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita masuk di hari yang baru melangkah lebih jauh lagi, kita akan belajar bersama renungan firman Allah, karena kita percaya hanya firman Allah lah yang dapat menolong menuntun kita untuk kita memasuki, menapaki hari yang baru ini. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan kembali kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang sudah kami lewati, sepanjang malam yang sudah kami lalui Tuhan, di dalam peristirahatan kami, dalam ketiduran kami Tuhan, Engkau sudah jaga lindungi kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami masuki melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong, menjaga, pelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah pertolongan yang ajaib daripada-Mu Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi seluruh umat-Mu yang mendengar akan renungan firman Allah pada hari ini Tuhan. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam renungan firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan perikop firman Allah dalam Lukas 5 ayat pertama sampai yang ke-11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita bisa melihat ayat per ayat di dalam firman Allah dalam Lukas pasal yang kelima, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat bagi Tuhan, baik tenaga, pikiran, bahkan segala harta benda kita, ketika kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan tidak akan pernah menganggap remeh apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Kalau kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal yang kelima, kita mulai ayat pertama sampai seterusnya. Di dalam ayat yang ketiga, di dalam Lukas 5, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, Yesus, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, ketika Simon mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang disuruh oleh Yesus, Simon berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jalan juga. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa segala apa yang kita lakukan, yang kita buat bagi Tuhan, kita berkorban bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Ini yang dialami oleh Simon. Sepanjang malam Simon berkata, kami sudah mencari ikan, kami sudah berusaha mencari apa yang kami inginkan. Simon berkata, kami tidak mendapat apa-apa. Di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Mereka sudah berusaha untuk mencari ikan, tapi apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan, mereka tidak alami. Ada suatu kerugian yang mereka dapatkan, ada suatu kekecewaan yang mereka alami, karena apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat, apa yang mereka cari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di dalam ayat yang ketiga, firman Allah berkata,
Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang dimana perahu ini dipakai oleh Simon untuk mencari ikan, tapi Simon tidak mendapatkan apa-apa. Perahu yang dipakai oleh Simon untuk mencari ikan, tetapi Simon tidak mendapatkan hasil yang seperti dia mau. Tetapi ketika Simon memberikan perahunya, ketika Simon menyerahkan perahunya untuk Yesus pakai pelayanan, apa yang Yesus buat bagi Simon? Apa yang Yesus kerjakan bagi Simon? Percayalah jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita memberikan apa yang kita punya bagi pelayanan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, apakah itu tenaga pikiran kita, apakah kemampuan kita, ataupun harta benda kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Percayalah Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Percayalah Tuhan akan melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ini yang dilakukan, ini yang didapatkan oleh Simon ketika dia memberikan perahunya. Walaupun beberapa hari, walaupun sepanjang malam, mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika dia memberikan perahunya, sarana yang dia punya untuk Yesus pakai pelayanan, apa yang Yesus lakukan bagi Simon? Di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yesus tahu. Yesus mengerti apa yang menjadi keperluan daripada Simon. Ketika Simon memberikan apa yang dia punya bagi pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan tahu Simon mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun melakukan hal yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6, firman Allah berkata, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah." Di sini kita bisa melihat perhatian Tuhan terhadap Simon. Di sini kita bisa melihat perhatian Yesus, kepedulian Yesus kepada Simon. Karena apa? Karena Simon sudah memberikan sarana perahu yang dia punya untuk Yesus pakai di dalam pelayanan. Walaupun dia mengalami kekecewaan, walaupun dia mengalami hal yang rugi karena dia tidak mendapatkan hasil apa yang dia inginkan, tapi tidak menghalangi Simon untuk dia bekerja, tidak menghalangi Simon untuk dia berkorban, memberikan apa yang dia punya untuk Yesus pakai di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini, percayalah, jangan sampai hal-hal yang mengecewakan yang kita alami dalam kehidupan kita, hal-hal yang menyakitkan yang kita alami dalam kehidupan kita, membuat kita tidak dapat lagi bekerja, berkorban untuk memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan pakai di dalam pelayanan. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kerugian, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesesakan, sangat sulit bagi kita untuk kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Sangat sukar bagi kita untuk melakukan, memberikan apa yang kita punya untuk dipakai di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan kita, tapi kita mau belajar seperti Simon. Walaupun dia mengalami kekecewaan, dia tidak mendapatkan hasil apa yang dia inginkan, tetapi ketika dia belajar untuk berkorban, memberikan perahu yang dia punya untuk Yesus pakai, apa yang Tuhan buat bagi dia, Yesus pun tidak pernah berdiam diri. Tuhan tahu Simon berkorban. Tuhan tahu Simon sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ketika Simon sudah melakukan pekerjaannya, maka Tuhan pun melakukan pekerjaannya bagi Simon. Di dalam ayat yang kelima, dan setelah mereka melakukannya, mereka mendengarkan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk mereka masuk lebih dalam, menebarkan jala. Apa yang Yesus buat? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Inilah cara Tuhan bekerja bagi Simon. Inilah cara Tuhan melakukan hal yang luar biasa bagi Simon. Karena Simon sudah setia kepada Tuhan. Karena Simon tidak pernah memikirkan apa yang dia alami, apa yang dia dapatkan, walaupun kecewa. Tapi tidak membuat Simon membatasi dirinya untuk dia memberikan apa yang dia punya untuk Yesus pakai di dalam pelayanan. Percayalah sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita berkorban bagi Tuhan, ketika kita mau memberikan pekerjaan apapun yang kita punya bagi pelayanan bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang sudah sering kali kita dengar, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Simon percaya, walaupun dia sudah mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa, artinya sia-sia adanya. Tetapi ketika dia memberikan apa yang dia punya, perahu yang dia punya, sarana yang dia miliki untuk Yesus pakai di dalam pelayanannya, maka Simon percaya apa yang dia berikan kepada Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam ayat yang ke-6, di dalam Lukas 5 dan ayat yang ke-7, Tuhan memberkati Simon dengan luar biasa. Tuhan memberkati Simon dengan luar biasa. Karena Tuhan tahu Simon sudah bekerja, Simon sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Allah. Jangan sampai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai persoalan yang kita hadapi, kesesatan yang kita alami hari-hari ini membuat kita tidak lagi dapat bekerja, membuat kita tidak lagi dapat berkorban bagi Tuhan. Jangan kita menunggu ketika kita diberkati baru kita mau berkorban. Kita mau belajar seperti Simon, walaupun dia sudah mengalami kekecewaan karena dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Tetapi ketika Tuhan meminta perahunya untuk dipakai dalam pelayanan, Simon memberinya. Simon menyuruh Yesus untuk Yesus pakai perahu yang dia punya dalam pelayanan. Ketika Simon membuat hal ini, melakukan hal ini, Tuhan pun bekerja bagi Simon. Tuhan pun memberkati Simon dengan luar biasa. Tidak hanya Simon yang diberkati oleh Yesus. Di dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Percayalah, segala sesuatu jerih lelah kita kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, percayalah itu semuanya tidak pernah sia-sia. Walaupun Simon pernah mengalami kekecewaan, tetapi ketika dia mau berkorban bagi Tuhan, Tuhan pun membuat Simon lebih diberkati dengan luar biasa. Sampai-sampai perahu yang dia punya hampir tenggelam. Karena begitu dahsyatnya cara Tuhan, begitu luar biasanya cara Tuhan untuk memberkati Simon. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk bekerja. Jangan pernah berhenti untuk berkorban bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita setia di dalam pelayanan berkorban bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk di hari yang baru, hamba berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia. Bahkan seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Berkati Tuhan. Apapun yang dibuat oleh umat-umat-Mu sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam tugas mereka Tuhan.
Engkau yang memberkati. Kalaupun ada umat-umatmu yang hari-hari ada dalam pergumulan yang berat, Engkau berikan jalan keluar. Yang ada dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Bahkan yang mengalami masalah dalam pekerjaan mereka, Engkau tolong Tuhan. Pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan berdoa, menjadi Bapak dan Gembala yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau senantiasa menolong. Biarlah pekerjaan yang ada di tempat ini Tuhan semakin hari semakin berkembang maju Tuhan, dan banyak jiwa ini dimenangkan bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di sorga. Kami akan masuk di hari yang baru Tuhan, sertai tolong kami Tuhan, jaga lindungi kami Tuhan, biar sepanjang hari Tuhan kami boleh menikmati kebaikan dan kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.